kembali dalam ngopi. Pernah nggak sih teman-teman mendengar pepatah kuno bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik? Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yang kita dengar mulai dari kita kecil sampai sekarang ini. Nah, pernahkah teman-teman melihat dan berpikir bahwa sebenarnya orang-orang justru tidak belajar dari pengalaman itu, sehingga kerap kali orang akan melakukan kesalahan yang sama, sekalipun manusia tidak berhenti untuk mencari pengalaman dalam hidup. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu tokoh filsuf yang akan membahas pengetahuan manusia, yang sebenarnya ia mengatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi. Siapakah dia? Mari kita ikuti video ini. Seorang filsuf bernama John Locke yang berasal dari Inggris dan juga merupakan salah satu utama dari pendekatan empirisme. Dia mengatakan sebenarnya pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi. Sebab itu, akal tidak mungkin mampu melahirkan pengetahuannya tanpa melalui indera sebagai pintu masuk. Maka manusia dapat menggunakan pikiran melalui pengalaman untuk mengetahui sesuatu dan mempercayai apa yang harus dipercayai. Nah, apa itu tabula rasa? Kata John Locke, segala sesuatu dalam pikiran saya berasal dari pengalaman indrawi dan tidak dari akal budi. John Locke juga berpendapat bahwa sebelum seseorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia belum berfungsi atau masih kosong. Dan situasi tersebut diibaratkan John Locke seperti sebuah kertas putih atau yang dikenal dengan tabula rasa, yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu sendiri. John Locke menggambarkannya dengan perbandingan seorang anak yang idiot, yang tidak memiliki kekhawatiran atau kemampuan berpikir. Dalam hal ini juga, rasio manusia hanya dapat berfungsi untuk mengelola pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut John Locke adalah pengalaman. Adapun ragam pengalaman manusia menurut John Locke dibedakan menjadi dua macam pengalaman manusia. Yang pertama, pengalaman lahiriah atau yang dikenal dengan sense atau external sensation, dan pengalaman batiniah atau yang dikenal dengan internal sense atau reflection. Apa itu pengalaman lahiriah? Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia. Sedangkan pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, mengkehendaki, meyakini, dan sebagainya. Kedua hal ini saling berkaitan, sebab pengalaman lahiriah
menghasilkan gejala-gejala psikis yang harus ditanggapi pengalaman batiniah. Begitupun juga sebaliknya. Nah, oleh sebab itu, segala bentuk a priori dan universal itu harus kembali kepada pengalaman dahulu. Atau bisa juga dikatakan bahwa kedua bentuk pengalaman manusia yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya. Untuk mendapatkan pengetahuan itu, manusia harus melalui proses yang didapat melalui perpaduan antara pengalaman lahiriah dan batiniah. Dari kedua perpaduan pengalaman tersebut diperoleh apa yang disebut pandangan-pandangan sederhana atau yang dikenal dengan simple ideas, yang dapat digunakan sebagai bentuk data-data empiris. Pandangan ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, pandangan yang hanya diterima oleh satu indera manusia saja. Misalnya, warna diterima oleh mata dan bunyi diterima oleh telinga. Pandangan yang diterima oleh beberapa indera, misalnya saja ruang dan gerak. Pandangan yang dihasilkan oleh refleksi kesadaran manusia, misalnya saja ingatan, pandangan yang menyertai saat-saat terjadinya proses penerimaan dan refleksi. Misalnya saja rasa tertarik, rasa heran, dan waktu. Nah, di dalam proses terbentuknya pandangan-pandangan sederhana, rasio atau pikiran manusia bersifat pasif atau belum berfungsi. Setelah pandangan-pandangan sederhana ini ada, baru rasio atau pikiran bekerja membentuk pandangan-pandangan kompleks atau yang dikenal dengan kompleks ideas. Nah, rasio bekerja membentuk pandangan kompleks dengan cara membandingkan, mengabstraksi, dan menghubung-hubungkan pandangan-pandangan sederhana tersebut. Nah, John Locke menegaskan adanya dunia objektif dengan membedakan antara apa yang tetap dan yang berubah-ubah dalam objek. Ia menjelaskannya dengan pembedaan kualitas, yakni kualitas primer atau kualitas yang memang ada dan melekat dan tak akan berubah dalam objek, seperti luas dan massa. Dan kualitas sekunder atau kenyataan subjektif dan sesungguhnya tidak ada pada objek, namun membuat persepsi subjek berubah. Kualitas sekunder menunjukkan bahwa objek sesungguhnya dapat menghasilkan beragam penginderaan dalam diri subjek. Menurut John Locke, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, atau apa yang kita rasakan hanya kesan indrawi saja. Melalui pengalaman indrawi, manusia merasakan kenikmatan dan penderitaan yang secara moral disebut baik jika memberikan rasa senang, dan jahat jika itu memberikan rasa yang tidak menyenangkan. Nah, ada 5 prinsip hidup yang perlu diwujudkan menurut John Locke, yaitu kesehatan, kehormatan, pengetahuan, tindakan baik, dan harapan. Ia tidak pernah membuat suatu aturan moral, namun dia hanya memberikan ide-ide moral yang alami dan asli yang dirasakan seseorang lewat inderanya. Tindakan kebaikan dan kejahatan dinilai menurut harga diri dan bagaimana
tanggapan seseorang terhadap tindakan itu. Nah, bagi kita, apa kritik dan relevansinya? Bahwa pandangan John Luke yang mengatakan bahwa pengalaman hanya kesan indrawi saja, yang berimplikasi pada prediksian kemungkinan manusia untuk memahami realitas objek pada dirinya sendiri, sehingga manusia seolah-olah hanya sibuk dengan kesan-kesan indrawi saja dan semakin menghilangkan cakrawala metafisik dari lingkup pikiran manusia. Seperti yang saya katakan dalam pepatah kuno yang baru saja kita dengarkan tadi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa dengan model pengetahuan yang diajarkan John Luke, orang-orang diharapkan lebih mampu menggunakan pikirannya dengan belajar dari pengalaman. Misalnya saja, seorang anak sekolah yang terlambat datang ke sekolah hendaknya lebih mampu untuk mengatur waktu. Sekian dari video saya, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.